Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Harevan Arif SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik dan teman-teman semua yang menonton video ini. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai GCG atau Good Corporate Governance serta prinsip GCG dan studi kasus Wiskita Karya dan PT Garuda Indonesia. Selanjutnya ada nama-nama anggota. Yang pertama Devi Faranisa, yang kedua ada saya sendiri Septia Karisa, dan yang ketiga ada Ami Sulistia. Selanjutnya dimulai dari latar belakang. Good Corporate Governance adalah konsep yang menekankan pentingnya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan implementasi aturan yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan, manajemen, peminjam, pemerintah, karyawan, dan stakeholder lainnya. Tujuan utama dari GCG untuk menciptakan sistem kontrol untuk keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada GCG menurut para ahli. Menurut Tunggal 2013, GCG adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk kenaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder dan karyawan serta masyarakat sekitar. Selanjutnya menurut Agus 2011, GCG ini suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan penilaian kinerjanya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 2006, terdapat 5 prinsip dalam GCG. Yang pertama ada transparansi atau transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada kemandirian atau independensi, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga ada akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang keempat ada pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima ada kewajaran atau fairness, adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya akan menjelaskan studi kasus pertama, PT Waskita Karya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penerapan GCG pada PT Waskita Karya terlebih dahulu. PT Waskita Karya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dengan selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih sesuai dengan GCG. Waskita Karya juga mewajibkan seluruh pegawai, mulai level Board of Director sampai dengan level kepala proyek atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis untuk membuat dan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK sesuai dengan surat keputusan direksi nomor 32/SK/WK/PEN/2013 tentang penetapan pedoman sistem LHKPN PT Waskita Karya TBK. Melalui penerapan GCG, Waskita Karya juga berkomitmen untuk selalu menaati setiap aspek hukum sehingga mampu menjalankan perusahaan secara profesional dan efisien. Waskita Karya juga telah meraih beberapa penghargaan atas penerapan GCG yang efektif, seperti juara 1 The Best Indonesia GCG, Implementation kategori State Owned Enterprise Public Company kategori Building and Construction, dan dari Ekonomi Review pada tahun 2019. Sekarang saya akan membahas kronologi kasus PT Waskita Karya. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya periode Juli 2022 hingga saat ini, yaitu Destiawan Suwarjono sebagai tersangka kasus pendugaan korupsi. Destiawan diduga melakukan korupsi, penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank untuk PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast Tbk. Destiawan berperan dalam memerintahkan dan menyetujui percairan dana supply chain financing atau SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dokumen palsu itu digunakan untuk membayar utang perusahaan yang ternyata diketahui belakangan merupakan proyek pekerjaan fiktif. Kabarnya kerugian keuangan negara yang terhitung oleh
Badan Pengawas Keuangan, dan pembangunan dalam kasus ini adalah sekitar 2,54 triliun. Sebelumnya kasus ini sempat dibahas di video TikTok milik Ronald Sinaga, selaku CEO PT Mulia Karya Sahabat dan PT Dunia Motor Internasional yang pernah menuntut PT Waskita Karya karena belum melunasi kewajiban-kewajibannya. Di tahun 2022, utang Waskita Karya sebesar 7,44 triliun, di mana mayoritas tagihan dari para vendor sudah lebih dari 30 hari. Ini membenarkan banyaknya komplain mengenai tagihan vendor ke BUMN Karya yang belum juga dibayarkan. Terlebih lagi, tidak ada beban bunga yang dikenakan terhadap tagihan utang usaha yang sudah jatuh tempo. Kasus ini merebak di tengah kondisi keuangan Waskita yang tengah memburuk. Akhir tahun 2022 yang lalu, Waskita Karya mencetak kerugian sebesar 1,9 triliun dengan jumlah utang dan kewajiban yang sangat besar senilai 84,4 triliun. Selanjutnya saya akan membahas pelanggaran dari sisi GCG oleh kasus PT Waskita Karya yang tadi. Melalui keputusan manajemen BUMN nomor keputusan 117/MMBU/2002 tentang penerapan praktik GCG kepada BUMN, perusahaan plat merah diwajibkan menerapkan prinsip GCG. Kedua BUMN Karya, sebagaimana terpampang di website masing-masing, juga mengklaim telah menerapkan GCG sesuai keputusan manajemen BUMN tersebut. Dengan terbongkarnya laporan keuangan palsu tersebut, praktik GCG diyakini baru sebatas formalitas atau sekedar memenuhi aturan. GCG belum mampu mendorong manajemen untuk bekerja secara jujur dan profesional. PT Waskita Karya tentunya juga sudah melanggar beberapa prinsip dari GCG, diantaranya transparansi dan responsibilitas. Dari segi transparansi, PT Waskita Karya melakukan pemalsuan dokumen dan laporan keuangan. Ini membuktikan bahwa tidak terlaksananya prinsip transparansi, di mana mereka memberikan laporan keuangan yang palsu, tidak laporan keuangan yang asli. Yang kedua ada responsibility atau tanggung jawab. PT Waskita Karya mengalami gagal bayar utang usaha WSKT sebesar 7,44 triliun, di mana mayoritas tagihan dari vendornya sudah lebih dari 30 hari. Ia membenarkan banyaknya komplain mengenai tagihan vendor ke BUMN Karya yang belum juga dibayarkan, membuktikan bahwa PT Waskita Karya tidak bertanggung jawab kepada vendornya untuk membayar utang mereka. Selanjutnya adalah studi kasus kedua, yaitu PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada GCG dari PT Garuda Indonesia. Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dalam kegiatan usahanya, komitmen ini dilakukan oleh perusahaan dengan selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan dalam penerapan GCG, agar perusahaan selalu mendapatkan kepercayaan dari stakeholder atau pemangku kepentingan, memiliki kinerja unggul dan tumbuh secara berkesinambungan atau sustainable growth, dan memperoleh keuntungan atau profit. Selanjutnya yaitu kronologi kasus. Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada akuntan publik Kasner Sirumpea dan Kantor Akuntan Publik KAP Tanu Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atas kesalahan audit pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018. Laporan keuangan tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian, sehingga hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi Garuda. Melihat hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani laporan keuangan 2018 tersebut. Pemeriksaan tersebut mendapati dua isu penting, menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas standar audit atau SA, standar profesional akuntan publik atau SPAP, SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini laporan auditor independen atau LAI. SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur sebagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Isu kedua adalah KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.
Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembukuan izin selama 12 bulan terhadap akuntan publik Kasner Sirumpea, dan kami juga memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada kantor akuntan publik Tanu Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Tersebut dijatuhkan karena pelanggaran pasal 69 UU nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, SA 315, SA 500, dan SA 560 serta SA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Kepada PT Garuda Indonesia Tbk, OJK memberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun buku 2018 serta menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dikenakan kepada seluruh anggota direksi Garuda dan 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018. Hal yang dilanggar dari sisi GCG oleh kasus perusahaan PT Garuda. Pelanggaran standar akuntansi dan penyimpangan kinerja keuangan ini bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang merupakan inti dari GCG. Yang pertama yaitu transparansi. Pengungkapan PT Garuda Indonesia informasi keuangan yang tidak benar atau memanipulasi laporan keuangan melanggar prinsip transparansi. Hal ini merugikan pemegang saham, investor, dan pihak lain yang mengandalkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas standar audit dan standar profesional akuntan publik SA 315, 500, dan 560 yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini laporan auditor independen atau LAI. Ketidakakuntabelan terkait dengan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat yang menimbulkan ketidakpercayaan dari pemegang saham dan pihak terkait terhadap manajemen perusahaan, dan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Dan yang ketiga, prinsip integritas. PT Garuda Indonesia melanggar prinsip ini dengan tidak jujur dalam menyajikan laporan keuangannya, terutama terkait dengan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Tindakan ini secara tidak langsung mempengaruhi pandangan masyarakat tentang akuntabilitas, integritas, transparansi, dan independensi dari PT Garuda Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan mengenai perusahaan yang melanggar prinsip GCG adalah bahwa pelanggaran terhadap prinsip GCG dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan pemegang saham serta masyarakat. Pelanggaran tersebut juga dapat berdampak negatif kepada kinerja perusahaan dan menimbulkan sanksi dari otoritas terkait, seperti yang terjadi pada kasus kerugian PT Waskita Karya dan laporan keuangan palsu pada PT Garuda Indonesia. Oleh karena itu, penerapan GCG yang baik sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas dan regulasi yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.